Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait cara kerja dari Smart Breaker yang terintegrasi dengan OTA. Pada Smart Breaker ini saya memakai ESP32 sebagai microcontrollernya. Kemudian nantinya ini akan ada 6 buah relay. Namun yang saya pasang ini hanya ada satu buah relay yang saya asumsikan dengan LED. Kemudian langkah yang pertama yaitu melakukan konfigurasi SSID dan password terlebih dahulu. Caranya dengan menekan tombol yang terhubung ke pin D15 yaitu ini sampai ada indikatornya ini, LED ini menyala. Kemudian kita hidupkan hotspot kita. Di mana hotspotnya ini harus kita setting tanpa keamanan seperti ini. Kemudian nanti secara otomatis ESP32 nanti akan terhubung ke hotspot kita yaitu ini, dimana kita hafalkan dulu alamat IP-nya. Setelah hafal, kita buka aplikasi kemudian klik ini untuk menambahkan device dan kita masukkan IP-nya. Kemudian masukkan SSID dan password WiFi yang ingin kita konekkan ke Smart Breaker-nya. Kemudian nama device-nya ini kita terserah, kita kasih nama apa aja, misalkan ESP. Kemudian kita klik simpan. Setelah disimpan, maka secara otomatis ESP32 ini akan terhubung ke WiFi yang telah kita setting tadi. Selanjutnya untuk mendaftarkan atau untuk mengendalikan lampu ini, kita perlu klik new, klik ini tombol plus, kemudian kita masukkan nama sembarang, boleh bebas. Kita tuliskan 601. Kemudian di sini ruangnya saya pilih di teras. Kemudian relaynya ini ID 1 karena saya hanya pakai satu relay yang saya hubungkan ke ID 1. Kemudian untuk jenis produknya saya masukkan lampu. Dan untuk nama device-nya yaitu ESP001. Klik save. Kemudian kembali ke menu home. Di sini nanti akan tertulis di teras ada satu device. Kita klik. Di sini sudah ada. Di sini kondisinya masih off. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ini button. Kemudian ada yang kedua itu fitur schedule location. Kemudian yang ketiga ini ada fitur schedule alarm. Untuk button kita tekan power ini maka LED akan menyala. Kemudian kita matikan. Kita akan mati seperti itu. Kemudian untuk schedule alarm kita tekan. Kemudian kita posisikan jamnya. Di sini jamnya saya ingin jam 3.58 dia akan on. Kemudian jam 3.59 dia akan off. Kita tunggu, kita lihat. Sekarang jam 3.57. dia akan on. Kita lihat di aplikasinya. Nah, di sini sudah on. Kurang kelihatan. Nah, dia sudah on. Di sini sudah on. Kemudian kita tunggu sampai jam 3.59 dia akan off sendiri.
sekarang jam 3.59 dia sudah off. Ya, seperti itu. Kemudian ya, apabila ingin melakukan schedule lokasi, yang pertama klik icon plus, kemudian klik posisi user. Posisi user ada di sini, koordinat. Kemudian di sini ada action ketika di dalam rumah dalam jarak kurang dari 200 meter, itu yang artinya dalam rumah. Ini actionnya akan on atau off. Di sini kita pilih off. Kemudian ketika di luar rumah di mana jaraknya lebih dari 200 meter, ini dinilai berada di luar rumah, maka di sini saya coba pilih actionnya on. Kemudian saya hidupkan. Kemudian di sini, di bagian sini, di sini distance, di sini jarak antara lokasi saya dengan access point di sini sekitar 6 meter. Saya coba menjauh. Posisi saya saat ini sedang di luar, berada di luar rumah, jarak yang lumayan jauh. Kita lihat device-nya di teras. Di sini device on, dan kita lihat di sini, di sini device sudah on dengan jarak sekitar 325 meter. Kemudian kita coba kembali lagi ke rumah. Ya, posisi saat ini saya sedang di sekitar rumah. Kita cek jaraknya. Di sini lampu sudah off. Ini jaraknya kurang lebih 2 meter. Harusnya lampu sudah off. Dan ini untuk menonaktifkan schedule lokasi tinggal di nonaktifkan. Dan selesai. Kemudian untuk implementasi OTA-nya, di mana diasumsikan pada program yang versi pertama terdapat kerentanan, maka diperlukan update firmware atau update program terbaru untuk ISP. Yang pertama, baik seperti yang telah dijelaskan di awal pada skenario kali ini, bahwa pada versi program yang pertama itu terdapat kerentanan atau bug, maka pada versi program yang kedua ini diskenariokan bahwa program yang kedua ini lebih aman dari program yang pertama. Untuk proses yang ini dilakukan oleh seorang developer, di mana seorang developer perlu membuat program yang
tingkat keamanannya lebih tinggi dari tingkat keamanan versi program yang pertama. Setelah program dibuat, kemudian diklik tools, skema, kemudian klik export binary, export compiler binary, kita klik, maka secara otomatis Arduino IDE akan membuat file dalam bentuk bin. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Pembuatan file bin-nya sudah selesai, maka kita coba lihat ke folder tempat menyimpan Arduino-nya. Di sini sudah ada file bentuknya bin, dan file ini kita upload ke website. Buka dulu websitenya, ini websitenya. Kemudian kita masukkan di sini versi programnya, kita tulis versi program kedua, kita klik file, kemudian kita masukkan programnya. Kita masukkan file bin-nya, kita klik open, kemudian kita klik kirim. Ketika proses uploadnya sudah selesai, maka file program ini akan masuk ke database. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses telah selesai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat dilakukan oleh user untuk melakukan update firmware atau update program melalui aplikasi. Klik bagian titik 3, kemudian kita tekan bagian firmware. Maka di sini akan tertampil di mana versi device kita ESP001 memakai versi program yang pertama. Kita tekan, kemudian di sini sudah ada versi program yang kedua. Kita klik ini, kemudian kita klik update, maka dapat dilihat device nanti akan berkedip, yang artinya dia sedang mendownload program. Kita tunggu mungkin sekitar 2 menit. Download sudah selesai, dapat dicek di aplikasi di firmware-nya. Ya, di sini sudah memakai versi yang kedua. Kemudian ini kita kendalikan juga masih bisa. Kita klik on, ya on off, ya on off.